Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep dasar rekayasa perangkat lunak yang disusun oleh Revi Fatoni, Aditya Putra, Indrayanto, Supriyatno. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program ataupun prosedur. Apa pengertian dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri? Pengertian dari rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Secara umum, tujuan rekayasa perangkat lunak tidak berbeda dengan bidang rekayasa yang lain. Rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tinggi, biaya rendah, dan waktu penyelesaian yang tepat. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan rekayasa perangkat lunak adalah 1. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu. 3. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai platform. 4. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Proses dan metode perangkat lunak. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dari hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak. Terdapat 4 kegiatan proses dasar meliputi 1. Spesifikasi perangkat lunak, fungsionalitas perangkat lunak dan batasan kemampuan operasi yang harus didefinisikan. Kedua, pengembangan perangkat lunak, pengembangan terhadap produk perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi perangkat lunak. Ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh user. Keempat, evaluasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Era perangkat lunak. Era pertama di tahun 1950 sampai 1960. Pertama, batch orientation, suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu, atau proses dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interactive proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Kedua, limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Ketiga, customer software, software yang dikembangkan berdasarkan perusahaan-perusahaan tertentu. Perubahan di era kedua, 1960 sampai 1970. Yang pertama, ada multi-user system, suatu sistem di mana suatu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang bersamaan. Kedua, real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. Ketiga, database, pengembangan yang pesat dari alat penyimpanan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama, DBMS, Database Management System. Keempat, produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Era ketiga, 1980 sampai 1990. Yang pertama, distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, host komputer, daerah atau bidang lainnya, yang juga memiliki komputer yang ukuran lebih kecil daripada komputer induk. Lawan dari distributed system adalah clusterized system. Yang kedua, embedded intelligence, suatu produk yang
diberi tambahan intelijen atau biasanya ditambahkan mikroprosesor yang multitafsir. Contoh adalah otomobil, robot, peralatan diagnosis, serum darah. Ketiga, low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Keempat, consumer impact. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Era keempat pada tahun 1990 sampai 2000. Yang perubahan pertama adalah expert system, suatu penerapan AI artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Kedua, Al-Machine, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. Ketiga, paralel arsitektur, arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam suatu komputer. Karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kedua, elemen itu tidak aus tetapi tidak rusak. Ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Keempat, software itu tidak bisa dirakit. Atribut perangkat lunak. Yang pertama, dapat dipelihara. Perangkat lunak dapat ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Kedua, dapat diandalkan. Perangkat lunak mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Ketiga, efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori dan prosesor. Keempat, kemampuan pakai. Perangkat lunak harus dapat dipakai, memiliki interface user yang bagus, dan dokumentasi yang mencukupi. Tanggung jawab profesional dan etika. Rekayasa perangkat lunak jelas dibatasi oleh hukum lokal, nasional maupun internasional. Rekayasa perangkat lunak harus memiliki tanggung jawab etis dan moral jika ingin dihormati sebagai profesional. Terdapat beberapa standar kode etik yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, konfidensialitas. Harus menghormati konfidensialitas atasan dan klien walaupun tidak ada persetujuan yang ditandatangani secara formal. Kedua, kompetensi. Tidak boleh menyalahi jika kompetensinya melebihi atau penyimpangan. Ketiga, hak properti intelektual. Menghindari terhadap hukum yang mengatur penggunaan properti intelektual seperti paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Keempat, penyalahan guna komputer. Tidak boleh dengan sengaja menyalahgunakan komputer yang nantinya berakibat merugikan orang lain seperti penyebaran virus, penyadapan, dan sebagainya. Model proses rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa model dalam proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, waterfall model. Model siklus hidup life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah waterfall model. Yang kedua, ada prototyping model. Prototyping model adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan.